Selamat siang Bu, saya Natalia Angelika Simaremare, NPM 20.01.01.0193, ingin membacakan hasil kuis saya. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawaban, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Nasional menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat 3, pasal 10 ayat 3, pasal 11 ayat 4, pasal 12 ayat 2, dan pasal 18 ayat 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar, pendidikan dasar dan menengah, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496. Nomor 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005. Soal nomor 2. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan norma. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar PKN SD. Menurut saya, mengembangkan potensi seorang anak untuk menjadi anak bangsa yang cerdas, jujur, peduli, menghargai sesama, dan lebih percaya diri lagi. Soal nomor 3. Jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. 1. Di dalam pembelajaran konvensional, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sedangkan pelajaran terpadu dapat siswa sebagai menerima informasi secara pasif. 2. Pembelajaran terpadu berbasis pada siswa atau student centered, sedangkan pembelajaran konvensional berbasis pada guru atau teacher centered. 3. Dalam pembelajaran terpadu, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa belajar secara individual. 4. Pembelajaran kontekstual atau terpadu mengaitkan materi dengan disampaikan dengan kehidupan nyata dan atau disimulasikan dengan kehidupan nyata, sedangkan konvensional sangat abstrak atau ringkasan mini. 5. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran secara sengaja, sedangkan pembelajaran terpadu adalah mendorong guru untuk menghubungkan yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa. Soal nomor 4, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana antara kedua macam bentuk dari benua dan samudra. Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang dimana dilewati oleh seluruh dunia, yang dimana membuat berbagai macam kebudayaan akan dengan mudah masuk ke Indonesia. Soal nomor 5. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan yang ada di atas dengan kata-kata sendiri. Adanya kerjasama dengan sesama kelompok atau teman kelas maupun di sekolah,
menanyakan jika tidak mengerti kepada ibu atau bapak guru, bersifat baik dan sopan kepada guru, bersikap saling menyayangi dan saling mensupport sesama teman. Soal nomor 6, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Untuk menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa. 2. Untuk meningkatkan kualitas warga negara yang lebih baik. 3. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Meningkatkan nilai-nilai cinta tanah air. 5. Rela berkorban demi nusa dan bangsa. Soal nomor 7. Jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan. Winata Putra. 1. PKN sebagai program kurikuler, maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. 2. PKN sebagai program akademik, maksudnya adalah merupakan bagian dari program dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. 3. PKN sebagai sosial kultural adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. Soal nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar? Di dalam pembelajaran ada 2 pihak yang terlibat langsung, yaitu guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Pelajaran yang baik harus memiliki arah dan tujuan. Untuk mencapai arah dan tujuan ini, maka diperlukan strategi untuk memperoleh keberhasilan di dalam pembelajaran PKN dengan tema kedisiplinan. Strategi pengorganisasian pembelajaran PKN bertujuan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang dapat dimengerti, memahami, serta mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 9. Sebutkan 10 sikap dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, dan peduli. Soal nomor 10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu A. Konsep. Konsep adalah suatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Contohnya, rumah, mewakili bangunan untuk tempat tinggal. B. Nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Contoh, nilai baik. 3. Moral. Moral adalah akhlak atau etika manusia, menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Contoh, membuang sampah tepat pada tempatnya. 4. Norma. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Contoh, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sekian dan terima kasih.